Aku juga kasih setia. Dan kami percaya Tuhan pengiringan kami tidak akan pernah sia-sia karena membantu karang yang teguh saat badai persoalan pergumulan tantangan silih berganti. Kami akan tetap tegak berdiri karena kami tahu kami berdiri di atas kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Biarlah bukan sebagai rutinitas atau sekedar ibadah biasa, tetapi biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini baik di online Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada perkataan-perkataan yang spesifik, yang spesial buat kami ya Bapa, sehingga kami akan semakin hari semakin disempurnakan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami semakin hari akan semakin menjadi anak-anak kesukaan-Mu ya Tuhan, dan semakin hari hidup kami berdampak jadi berkat buat banyak orang. Berbicara dengan hamba-Mu pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyimak, kami mau menjadi Maria yang bukan melihat hati dan pikiran kami untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang siap untuk menemukan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami yang percaya bersama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Ibu kekasih, kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi pembicaraan kita, ya, apa yang menjadi pembahasan kita dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dalam beberapa minggu terakhir. Kita sedang berbicara bagaimana kita berserah, khususnya di bagian keuangan. Ya, kita sudah belajar berserah dengan kekhawatiran, ya, berserah dengan segala sesuatu yang lain, dan kita sekarang sedang ada dalam topik berserah spesifik mengenai keuangan. Dan ini adalah sesuatu yang penting karena dikatakan kalau uang saja tidak melekat kepada kita lagi, maka biasanya yang lain tidak terlalu sulit. Karena yang paling sulit untuk lepas dari kehidupan kita adalah uang, begitu. Ya, banyak orang berkata begini, kenapa kan kita perlu uang? Kalau nggak ada uang kita nggak bisa apa-apa, kan gitu kan ya. Jadi akhirnya mindset kita itu adalah uang, uang, uang dan uang. Dan kalau sudah seperti itu, hati-hati. Alkitab berkata, jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Artinya, kalau ada sesuatu yang kemudian menjadi setara, bahkan lebih dari Allah, itu sudah akan menjadi sebuah berhala.
Seberapa banyak including orang Kristen itu menjadikan uang sebagai berhalanya. Ya salah satu kalimatnya itu tadi ibu-ibu. Buktinya apa kalau orang berhalakan uang? Ya kan kita nggak bisa hidup kalau nggak ada uang. Apa-apa kan uang, harus pakai uang, harus uang, harus uang. Nah gitu kan. Ya, padahal kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita bisa punya 1001 cara untuk memberkati kita. Ya, sehingga harus terus belajar mengenai hal ini agar kita hanya melekat kepada Tuhan saja. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana perihal keuangan, utamakan perkara-perkara rohani. Ya, lalu kemudian kita juga belajar perkara keuangan, kita harus bisa mencukupkan diri sendiri dengan apa yang diberkati, dengan apa yang diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, mulai hari ini, ibu-ibu, saya tidak tahu apakah hari ini saya bisa menyelesaikan. Ya, kita akan masuk dalam pembelajaran mengenai memberi. Ya, kalau masalah mendahulukan perkara rohani nggak sulit, Pastor Marta. Kalau masalah mencukupkan, rasanya juga nggak sulit lah, aku bisa. Tapi soal memberi, nah, ini tantangan nih. Padahal ini goalnya nih, ibu-ibu. Ya, goalnya di sini, ya, dalam perihal memberi. Yuk kita belajar dulu dari satu komunitas, dari satu jemaat yang diangkat oleh Alkitab. Saya percaya kalau seseorang ya diangkat oleh Alkitab itu pasti ada yang spesial. Entah spesial positifnya, entah spesial negatifnya, gitu ya. Nah jelas yang hari ini saya mau angkat adalah yang akan menjadi teladan bagi kita. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Better nanti dalam kesempatan lain ibu-ibu baca satu perikop. Tetapi kalau hari ini kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 saja. Yang ke-9 apa nanti kita lihat ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ya. Oke, kalian bisa juga buka saya. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 mulai dari ayatnya yang pertama. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya apa di sana yang bawa Alkitab? Pelayanan kasih. Ya, jadi kata-kata yang diletakkan saja sudah mencerminkan sesuatu yang jelas arahnya kemana. Ya, pelayanan kasih. Saya ayat 1, ibu-ibu dan saudara ayat yang kedua, terus nanti sampai dengan ayat yang ke-9 kita akan membacanya bersama-sama. Ayatnya yang pertama berkata begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Silakan lanjut. Setelah itu dari benar-benar dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka berubah dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kekurangan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kata sendiri, mereka mengingat dan berusaha kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Setelah itu kami mendesak pada itu supaya ia menghubungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana dia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji kebebasan kasih kamu. 9 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi
dalam segi rohani ini luar biasa. Ya, kalau ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, semua karunia jemaat Korintus punya. Ya, semua perilaku-perilaku agamawi jemaat Korintus punya. Ini jemaat yang luar biasa, begitu ya. Tetapi memang di sisi lain juga ya rohaninya luar biasa, tapi kedagingannya juga luar biasa gitu. Jadi ini agak-agak nyentrik nih jemaat yang satu ini, ibu ya. Makanya tadi dikatakan di ayat yang ke-7, kamu tuh kaya dalam segala sesuatu, iman, perkataan, pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi pastinya tidak ada yang kebetulan kenapa dalam suratnya Rasul Paulus menceritakan tentang jemaat Makedonia. Oke? Dan jemaat Makedonia ini bukan sekedar cerita disampaikan ke jemaat Korintus, tetapi sebagai teladan. Berarti kerinduannya kalau ada cerita disampaikan jadi teladan, kerinduan Rasul Paulus supaya jemaat di Korintus mencontoh mereka. Betul? Makanya kalimat terakhir bilang begini, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kayak sedikit kita berlogika. Kalau sampai dikasih teladan, lalu kemudian Rasul Paulus berkata, demikianlah hendaknya, berarti sebetulnya jemaat di situ yang namanya jemaat Korintus itu sudah kaya dalam memberi belum? Sudah apa belum? Ayo, kalau sampai dikasih teladan, sampai dikasih arahan, belum. Padahal lihat yang lain-lain, rajin ke gereja nggak? Rajin. Bisa bahasa roh nggak? Kenceng. Betul? Ya. Kalau ada orang jahat mereka akan menentang dengan sangat nggak? Ya. Tapi mereka punya satu kekurangan sampai Rasul Paulus memberikan teladan dari komunitas lain kepada mereka, yaitu mereka punya masalah sama pelayanan kasih. Dengan bahasa gampangnya mereka punya masalah perihal memberi. Oke, ya. Nah, sekarang kita belajar dari jemaat Makedonia ini unik sekali, ibu-ibu kekasih. Makanya di dalam Tuhan tuh jangan pernah ada yang bohong, karena Tuhan bisa pakai siapa aja buat kemuliaan Dia. Tuh, kalau kita perhatikan lagi dari cerita tentang jemaat di Makedonia, maka kita akan belajar seperti apakah kita memberi bagi Tuhan. Lihat ayat yang pertama lagi, ya. Lihat ayat yang pertama lagi. Maka kalau ibu-ibu baca ayatnya, saya simpulkan begini, jemaat Makedonia bisa memberi dalam pelayanan kasih karena mereka mengalami dan memiliki yang namanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Berarti kalau di sini kita mau terjemahkan, ibu-ibu kekasih bisa memberi di dalam firman Tuhan itu bukan karena semata-mata engkau kaya. Bukan semata-mata engkau memiliki harta benda yang banyak. Ya, bukan semata-mata karena engkau diminta. Tapi fondasi di atas segala-galanya, kenapa engkau bisa memberi? Karena yang pertama engkau tahu yang memampukan engkau memberi adalah kasih karunia Tuhan. Dan seseorang bisa memberi karena kasih karunia Tuhan. Ini yang paling penting kalimat saya, karena pasti orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau ada orang berkata begini, oh aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, seharusnya dia punya kasih karunia Tuhan. Kalau dia punya kasih karunia Tuhan, berarti dia akan bermasalah dalam memberi, tidak seharusnya? Enggak. Ini, oh saya bisa kasih kolektor, saya bisa kasih donasi, saya bisa kasih perpuluhan. Bu, ini bukan karena aku bisa kasih loh, tapi karena ada kasih karunia Tuhan bagiku, sehingga aku bisa memberi. Nah, aku memiliki kasih karunia, kalau bukan karena perjumpaan Tuhan, nggak mungkin. Amin. Makanya saya seringkali mengajarkan kemarin di SBC, di discipleship, memberi itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena kalau engkau bisa memberi, itu bukan karena sekedar engkau bisa memberi, karena engkau mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, sehingga engkau memberi dengan bahagia. Betul? Karena kasih karunia Tuhan. Oke? Tapi dia kasih Bu, dia kasih besar loh Bu. Padahal dia kalau ke gereja akan over.
kita nggak bicara soal mereka yang kemudian hatinya tidak termotivasi atau tidak di dalam kebenaran. Oke? Karena pun kita juga mengajarkan kalau engkau memberi dengan keberatan hati, engkau memberi karena engkau mau pamer, engkau nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Betul? Jadi jangan bandingin sama yang di luar Tuhan gitu loh. Lu maksudnya lebih gede dari kita yang ini loh, Bu. Nah, justru jadi malu, nggak ada gede daripada kita kan gitu kan? Oke? Tapi masalahnya begini, jangan diributin adalah itu dia bisa kasih, padahal dia nggak mengalami perjumpaan Tuhan, kita nggak tahu motivasinya. Dan saya percaya kalau dia tidak di dalam Tuhan, motivasinya pasti boten-boten, Bu. Betul? Boten-boten. Oke? Tapi berbeda dengan kita yang hidup di dalam Tuhan, aku bisa memberi karena kasih karunia Tuhan, karena ada Tuhan di dalam diri. Oke? So pertanyaannya adalah begini, ada Tuhan nggak di dalam hidupmu? Betul? Ada Tuhan nggak? Karena nanti kalau ada Tuhan, engkau akan punya kemampuan untuk bisa memberi. Ini dulu dipahami, karena nanti berikutnya kita akan lihat ciri-cirinya si Makedonia ini, Bu, di luar daripada nalar kita sebetulnya. Oke? Oh, kenapa dia sampai begitu? Karena ada kemampuan dari Tuhan, ada sukacita dari Tuhan, ada pribadi Tuhan yang memampukan dia begitu. Oke? Makanya lihat ayat yang kedua, coba lihat lagi ayatnya yang kedua. Ya, ayat yang kedua kan tadi bilang begini ya, Bu. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, berarti dia dalam pergumulan dari jemaat Makedonia. Oke? Berarti dalam tenang-tenang saja atau secara logika nggak tenang, Bu? Nggak tenang. Ini dalam pergumulan. Mungkin hari itu, ya, itu kan zaman Romawi lagi nakut-nakutin orang Kristen, Bu. Betul? Yang kalau ditangkap, bukan cuma ditangkap masukin penjara, enggak, digilir buat masuk ke kanan Singa. Itu orang Kristen waktu itu begitu tuh. Apalagi zaman Nero. Oke? Ditangkap buat apa? Buat jadi lampu taman. Dibakar, Bu. Buat lampu taman tuh Nero kan orang gila. Itu zaman itu begitu. Jadi bukan kayak kita nih, tetangga baik-baik aja. Oke? Satpam sudah kasih hormat kita masuk, nggak kayak kita. Ini zaman mereka tuh zaman yang hari ini lo mati apa gue mati. Saudara, saya beberapa tahun yang lalu bersama Pak Alto berangkat ke Ambon. Oke? Salah satu tujuannya adalah karena kami ingin belajar praise and worship dari rekan-rekan kita di Ambon. Lalu saya berangkat dengan Pak Alto waktu itu tidak lama setelah kerusuhan selesai ya, sekitar setahun 2 tahun gitu. Jadi saya ke sana tuh ya sisa-sisa kerusuhan tuh masih kelihatan, Bu. Kota-kota mencekam tuh masih kelihatan karena kan terbagi dua kan, merah dan hijau gitu ya. Merah itu kita, hijau itu mereka. Oke? Dan di sana ya automatically masih fresh mendengarkan cerita bagaimana mereka baru aja lolos dari kerusuhan. Aduh, di Jakarta kita nggak dengerin apa-apa, Bu. Dengerinnya masih oke-oke. Di sana tuh udah kayak di Malvinas. Ya, mereka sampai bilang begini, kami nggak takut dengerin suara ledakan. Itu nggak takut buat kami. Jangan dengar suara kentongan. Kentongan apa namanya, tiang listrik. Bukan kentongan. Jadi kalau ada tiang listrik di itu ya, mereka bilang kentongan gitu ya. Kalau tiang listrik dipukul, itu mereka yang luar biasa. Kenapa? Berarti diserbu kampungnya. Kalau ledakan kan masih meledak di sana, meledak di sana. Tapi kalau udah tiang listrik diketok, itu semua mengkerut, Bu. Berarti diserang kampungnya. Itu kayak begitu situasinya. Oh, itu yang namanya perang di air. Harus saya apa-apa gini, halo gitu ya. Udah gitu di depan apa namanya, waktu saya nginep di depan hotel kami jam 2 pagi ada ledakan. Saya bilang, ini ya kenapa posisinya ada pernah gitu kan? Nggak tahu ya ada kecelakaan depan di hotel kami sampai begitu, karena tiap hari kita dengerin cerita-cerita mereka yang seperti itu. Kita kalau udah berkat ya, kalau udah mau selesai gitu kan ya, pasti semuanya pada bersyukur. Ini ibadah udah selesai, ntar lagi makan bakmi, gitu kan? Oke, di sana, Bu, itu matters doa mereka. Kenapa? Karena bisa saja itu momen terakhir untuk ketemu orang di sebelahmu. Karena keluar dari gereja, who knows? Bisa diculik, diborong, diapain, nah itu kejadian. Jadi kalau ada doa berkat, itu tuh benar-benar tuh kayak lihat kiri kanan sesuatu banget, Bu.
sesuatu banget. Oke? Dan itu kejadian, belum tentu bapak di sebelahmu di depan ada loh. Karena nanti beritanya bapak itu mati. Itu kondisinya begitu. That's why after penderitaan itu, pujian penyembahan mereka meledak. Karena mereka nyanyi dari hati yang tulus, mereka nyanyi dari hati yang merdeka, nyanyi dengan sungguh-sungguh karena mereka mengalami Tuhan. Tuh, ya, wah luar biasa, luar biasa. Jadi saya bisa bayangin kita mah di Jakarta, ya ampun, cuma di demo yang di demo juga belum tentu kok nyentuh kita. Oke, ya. Itu di Ambon, belum teman-teman saya dari Kupang cerita, itu juga sama, itu anak Kristen kalau di sana. Itu anak Kristen kok. Ya sudah lah, kita tahu ya, yang satu Katolik, yang satu Protestan kan begitu. Ternyata mereka yang melakukan. Bisa begitu. Oke, banyak hal. Tapi mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau di tengah situasi tekanan. Jadi saya bisa bayangin jemaat Makedonia bukan jemaat tapi no. Ini jemaat yang, aduh, oke, kayak janda di salah satu waktu dia ketemu sama Nabi Elia, si Elia bilang begini, pasti dong hatinya sama aku. Sebelumnya mereka bilang apa? Cuma segini-gini ya Bung. Ini juga kalau aku bikin buat berdua sama anakku, habis ini kita mati. Kita berdua yang gak cukup masih gak lu, kan gitu kan? Nah itu mereka juga akan begitu, susah air, susah listrik, susah apa segala. Ini jemaat Makedonia gambarannya seperti itu. Oke? Tapi lihat kalimatnya. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka apa? Aduh, bukan cuma miskin loh. Sangat miskin. Sangat miskin. Oke? Tapi kalimat berikutnya baca dengan keras bentar. 1, 2, 3. Namun mereka kaya dalam kegelapan. Kok bisa? Betul? Kok bisa? Ya balik lagi tadi ke ayat 1. Kenapa? Karena mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Miskin, kin. Tapi kemudian terbukti mereka apa? Kaya dalam memberi. Ya, kaya dalam memberi. Sehingga di sini Ibu kekasih, saya mau simpulkan demikian, ya, bahwa pemberian itu tidak ditentukan oleh penampilan. Kira-kira pakai bahasa kita, Bu, orang di Makedonia pakai Chanel nggak? Sorry kalau saya misalnya nyebut merek ya, supaya gampang kita nangkapnya. Pakai Charles & Keith juga enggak, Bu. Betul? Jangan-jangan dibilang sangat miskin, dia cuma punya 1 lembar baju di badan sama 1 lembar di lemari, udah gitu lah. Sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam memberi. Berarti di sini menjadi perenungan kita, ya, pemberian itu tidak ditentukan oleh karena penampilan. Orang bisa memberi bukan karena dia punya, tapi memberi itu berkaitan sama mentalitasnya. Betul? Sama mentalitasnya, bukan seberapa deposito mau dibangun. Ya, kita boleh dana pakai Chanel, Louis Vuitton, Hermes, begitu Ibu kekasih. Tapi kalau nggak alami kasih karunia Tuhan, ya, nggak punya keinginan untuk memberi, 50 perak pun nggak akan diberikan, betul? Oke? Tetapi si Makedonia yang gak punya apa-apa, yang sangat miskin ini, Alkitab berkata mereka kaya. Itu tadi yang saya katakan, dari perkara memberi, bukan perkara penampilan, tapi perkara mental. Ya, saya ekstrimnya kalau ngomongin kayak begini gitu ya, itu masihnya begitu, masihnya segini, takut apa segala macam. Saya suka ngomong begini, mentalnya miskin. Kepemilikan boleh kaya, tapi mentalnya miskin. Kebalikannya Makedonia, barangnya miskin Bu, mentalnya kaya. Kan bagus orang kaya mental kaya ya. Coba bilang itu kamu gitu. Kamu enggak, kalau ibu tanya, kamu bukan tuh gitu. Ya,
Yang mana nih? Aku yang mana nih? Ya, orang kaya mental miskin atau tidak sebegitu kaya menurut ukuran dunia tetapi mentalnya kaya? Oke. Kenapa orang Makedonia dijadikan teladan di Alkitab? Bahkan hari ini kita pelajari karena mereka adalah orang yang berpenampilannya tidak ada, miskin tetapi mentalnya nah, berarti itu yang Tuhan mau. Mentalku tidak boleh mental miskin, mentalku harus mental kaya. Oke, ya, seperti itu. Ini lihat lagi di ayat 3 itu. Balik lagi di ayat 3, apalagi kita bisa pelajari di orang-orang Makedonia ini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut apa? Kemampuan mereka, bahkan melampaui loh Bu. Melampaui loh. Ya, melampaui. Mungkin gambarannya begini nih, saya cuma punya selimut satu dan selimut ini berharga buat saya. Kalau saya melepaskan selimut ini, saya akan kedinginan, even mati. Tapi ketika dia melihat orang lain membutuhkan selimut itu, dan dia melihat orang itu kedinginan, dia bisa berikan selimut itu kepada orang lain dan merelakan dirinya untuk tidak mengalami hal yang baik asal orang lain berkata. Sampai segitu. Okay. Dan kondisi yang mereka lakukan itu tadi Alkitab bilang dia memberi lebih dari keadaan. Artinya kalau kita mau hitung-hitungan sama orang itu, kita udah tahu persis dia nggak sanggup loh masih begitu. Oke, misalnya begini, ada orang datang sama bendaharanya Siloam gitu ya, ada Mbak Ari, ada Mbak Neng yang bertanggung jawab di kami soal bendahara gitu ya. Terus bawa 1 juta. Itu ketika dia bawa 1 juta, orang ini, saya percaya Mbak Neng sama Mbak Ari bisa begini. Oke, saya dramatisir nih. Dia ngasih 1 juta, dia ngasih 1 juta. Negatifnya sih begini, rampok siapa ya dia ya? Nah, negatifnya kan begitu tuh. Tapi kan kita di dalam Tuhan nggak begitu, betul? Tapi Mbak Ari sama Mbak Ari itu bisa ya 1 juta, kasih 1 juta. Kenapa kira-kira Mbak Ari sama Mbak Ari begitu? Mbak, nggak mungkin loh Mbak, ada 1 juta Mbak. Apa? Tadi? 1 juta, tadi kasih 1 juta loh. Kita yang berikut kayak berutang. Dia nggak mungkin loh. Dia hidupnya sehari-hari 1 juta tuh besar loh Mbak, buat dia loh Mbak. Begitu Mbak Ari sama Mbak Ari jadi ngobrol begitu. Tapi dia kasih loh buat Tuhan. Dia ngasih loh. Oke? Jemaat Makedonia bisa seperti itu. Sama kayak Yesus ketika di depan peti persembahan di bait Allah, betul? Ya. Si janda miskin itu memberi segala sesuatu yang ada padanya buat kan gitu. Nah, orang-orang di Makedonia itu sampai kayak begitu mencengangkan. Rasul-rasul pun, saya percaya Rasul Paulus sendiri tercengang loh Bu dengan jemaat yang satu ini. Kalau nggak spesial dia nulis cerita ini, betul? Dia sendiri kaget loh. Kalau saya baca ulang-ulang ceritanya, ini pemimpin rohani yang satu ini sampai kaget melihat jemaatnya ini. Dia ngasih loh. Dia nggak punya apa-apa loh, tapi dia ngasih loh. Dan kalau kita baca, ngasihnya itu masa loh. Mungkin balik sama Mbak Ari bilang mungkin, kalau saya ibu kita ngerti kok Bu, nggak apa-apa kok ibu nggak ngasih juga Tuhan memberkati kami, mungkin masalahnya begitu. Tapi dia bilang, enggak, saya mau kasih, enggak, saya mau kasih. Ada begitu Tuhan. Oke? Saya lihat ibu kekasih, ya, kekayaan mentalitinya itu memampukan dia bisa memberi lebih dari apa yang dia butuhkan. Memberi lebih dari apa yang dia punya. Oke? Ya? Lihat, padahal keadaannya tidak seperti yang diharapkan, tapi itulah ya jemaat Makedonia. Nah, kenapa mereka memberi begitu sangat gigihnya? Kenapa begitu sangat maksanya? Ya, kayak yang keempat Bu. Oh, dia memberi bukan buat minum kopi. Dia memberi bukan untuk fashion show. Dia memberi ya bukan supaya naik jabatan, supaya dicatat di Alkitab. Enggak, Bu. Lihat ayat
kalimat yang terakhir berkata, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, makanya kemarin di awal-awal kita berkata bahwa dahulukan hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan kerajaan Allah, betul? Jadi dia memberi, kenapa begitu sangat maksa yang memberi? Karena mereka invest buat kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Mereka invest buat jiwa-jiwa. Orang-orang kudus itu kata lain dari gereja Tuhan. Orang-orang kudus itu adalah mereka yang sudah dikuduskan. Orang-orang kudus itu adalah mereka-mereka yang hidup komitmen dengan Yesus. Itu orang-orang kudus, Bu. Ya, setiap kali kalau ibu baca perjanjian baru, ketemu orang-orang kudus, itu bukan santo ini santai, bukan. Oke? Ya, tetapi memang orang-orang yang sudah berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Itu sebutannya orang-orang kudus, saudara dan saya pun hari ini. Kalau kita komitmen hidup dalam Kristus, kita juga disebut orang-orang kudus. Ya, dan kenapa mereka maksa buat orang-orang ini, buat komunitas sesama mereka? Ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bagaimana jemaat saling berbagi di dalam komunitasnya, betul? Oke, ya, itu, ya. Lalu bagaimana mereka memberi untuk pelayanan Paulus, Petrus, Apolos, supaya apa? Mereka bisa pergi ke berbagai negara, ke berbagai daerah, supaya firman Tuhan disampaikan, banyak orang diubahkan, kerajaan Allah jadi penuh. Nah, mereka memberi untuk perkara-perkara seperti itu. Kalau cuma perkara beli baju, gue hitung-hitungan deh. Kalau saya compare begitu. Kalau perkara untuk makan di restoran, gue hitung-hitungan deh. Tapi untuk perkara kekekalan, seberapa yang Tuhan gerakan, aku tidak akan pernah tahan-tahan. Itu mentalnya orang Makedonia. Oke? Nah, ini teladan buat kita. Jangan kebalik, Bu. Yang terjadi di orang Kristen itu sekarang banyak yang terbalik. Urusan restoran mewah nggak hitung-hitungan. Urusan kasih kolekta hitung-hitungan. Iya apa iya? Tuh. Urusan hangout nggak hitung-hitungan, Bu. Urusan arisan nggak hitung-hitungan. Wah, jangan salah, orang Kristen saya suka kaget-kaget kalau dengerin ikutan arisan. Besar-besar, betul? Ya, oke kalau itu memang ada positifnya, betul? Tapi untuk urusan itu dia nggak hitung-hitungan. Tapi urusan diakonia, pekerjaan Tuhan, ya Allah, betul? Nah itu tuh, oke? Nah ini Rasul Paulus mau mengajarkan begitu sama si jemaat Korintus. Bu, Korintus itu kota besar, metropolitan. Ya, jadi kalau mau lihat ada jemaat pakai Hermes di Korintus. Oke, kalau mau lihat jemaat ada pakai Chanel di Korintus tuh. Oke, nah itu dikasih tunjuk sama jemaat yang gak ada apa-apanya nih. Berarti kan begini nih, lu beli Hermes, oke banget loh. Tapi giliran ngasih buat pekerjaan Tuhan, lu kalah mau pakai doni. Kan bahasanya gitu dong kalau di plesetin. Betul? Nah seperti itu tuh. Ini, ya. Makanya di sini kita bisa belajar, ya, bahwa penampilan bukan segala-galanya, tapi mentalitas itu menentukan. Oke? Mereka memberi, melampaui, dan bukan untuk hal yang main-main, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mereka bilang, gak apa-apa Paulus, kami ngasih, kami rela hati untuk kamu pelayanan. Yang penting itu ya, jemaat di tempat itu terima Yesus sungguh-sungguh. Berangkat kamu nanti di sana, jemaat yang di sana terima Yesus, gak apa-apa, kami support dengan segala apa yang ada pada kami. Nah itu tuh, kami support supaya Injil disebarkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Itu tujuannya jemaat Makedonia. Makanya untuk Tuhan dia enggak hitung-hitungan. Untuk pekerjaan Tuhan dia enggak hitung-hitungan, Bu. Oke? Nah dari sini nih kalimat saya sederhana. Rasul Paulus tuh mau bilang sama Korintus begini, belajar malu dong untuk penampilan. Betul? Belajar malu dong untuk penampilan. Lagi betul-betul. Kamu kaya loh.
Tapi kamu tidak bisa memberi seperti Makedonia yang lebih miskin dari kamu. Ibu ingat, kalau yang udah lama sama saya tahu banget ceritanya. Ingat yang saya pernah ceritakan suatu kali saya mau khotbah, Bu. Pagi-pagi saya mampir ke Holland Bakery, ya, karena masih jam belum waktunya khotbah, saya sama Pak Alko gitu. Saya lagi antri, Bu, mau bayar nih, di depan ada sepasang entah pacaran, entah suami istri. Karena saya di belakangnya, dia lagi buka dompet. Karena saya di belakangnya, saya lihat dompetnya dong, Bu, gitu kan. Ya, nih, aku tiba-tiba, 100 jajan. 100 banyak banget, lah, ada kali 2 juta, 3 juta, ada di apa namanya, di dompetnya dia, gitu ya. Terus dia mau bayar rotinya. Dia keluarin 100.000, itu masih sangat 7 pagi ya, sama saya, di Holland Bakery, di salah satu hotel. Terus mbaknya bilang begini, nggak ada uang kas, masih pagi kok, gitu kan, masih pagi. Dia bilang apa begini, ya udah nggak jadi roti orang berbuat kolektor. Gue dalam hati belakang gini, gue nggak tahu belakang lu pendeta. Apa dia nggak kenal gitu kan ya? Ya nggak kenal ya, saya juga nggak tahu apakah dia ke gereja di mana saya layani waktu itu. Ngomong begitu, nggak jadi beli roti. Saya bilang begini, even lu nggak tukerin buat beli roti, lu kasih 500 dari dompet lu nggak miskin hari itu. Nah, apa yang saya sampaikan? Ya, saya kasih ilustrasi yang real-real aja, Bu. Oke, ya, dia kasih 500.000 dari dompetnya pun nggak miskin hari itu. Ya, ini masih kekeh nuker buat kolektor. Wow. Ingat Yesus bilang begini, dengan darah yang mahal, aku tebus engkau. Betul? Kalau hari ini kita kurs itu darahnya Yesus, nggak ada yang mampu kita beli darah Yesus. Kita dapat darah Yesus itu percuma, dapat cuma-cuma. Betul? Oke? Masakah untuk Tuhan kita hitung-hitungan? Betul? Nah itu. Jadi memang jemaat Makedonia ini sesuatu banget disampaikan sama kita. Ya, dan apa yang kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, Bu, ya, yuk sekarang kita lihat ke kitab Filipi. Saya percaya ada banyak kita senang banget sama ayat ini, atau mungkin ada di antara ibu yang menjadikan ayat ini ayat emas. Ayat apa, Bu Mata? Aku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tahu ayat itu? Oke, ya, dan banyak orang menjadikan ayat itu ayat emas, betul? Oh, Allahku kan memenuhi kebutuhanmu, semua happy banget sama ayat itu. Tapi ibu tahu nggak historinya ayat itu muncul dari mana? Itu ayat nggak serta-merta muncul, ada historinya. Coba buka Filipi 4:19. Ayat itu bukan tiba-tiba muncul disampaikan oleh Rasul Paulus, tapi ada historinya. Ya, Filipi 4 ayat 19, coba sekarang kita baca sama-sama dulu. Yang tadi saya bilang seringkali jadi ayat emas. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Apa di sini ditulis? Allahku akan memenuhi menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam. Suka nggak ayat ini? Senang mengaminkannya nggak? Iya kan? Suka kan? Kalau dulu kita ulang-ulang pujian aku akan memenuhi, gitu kan? Entar dulu ayat ini muncul kan ada histori sebelumnya tuh. Ada kisah di belakangnya itu ayatnya. Oke, lagi-lagi coba lihat di atas ayat 10 yang bawa Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya apa tuh? Terima kasih atas pemberian jemaat. Nah itu story-nya di situ. Dan ini spesifik Makedonia mana yang bertindak seperti di Korintus? Jemaat Filipi. Filipi itu adalah salah satu kota yang ada di Makedonia Timur. Oke, ya, lihat tuh. Aku sangat bersuka cita, ayat 10 ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Oke, ya. Lalu kemudian Rasul Paulus cerita, sebetulnya kamu nggak perlu
membantu saya gitu loh. Saya ini cukup, katanya Rasul Paulus begitu ya. Tetapi lihat ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah apa? Mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya. Bahkan Rasul Paulus cerita, kamu sendiri juga tahu orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah berkali-kali ya Bu. Jadi di jemaat gak sekali ngasih, betul? Berkali-kali ngasih loh. Ya, jadi itu sudah menjadi apa tuh? Gaya hidup bukan? Ya, udah sekali, dua kali. Oke. Mengirimkan bantuannya kepada 17. Tetapi yang mengutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan apa? Buatnya. Iya. Kalau sampai ibu kasih persembahan ke gereja, bagi para pemimpin gereja, bukan nominal yang memasukkan loh yang penting Bu. Kalau ibu kasih persembahan melalui Siloam, yang akan kami perhatikan bukan nominalnya. Karena seringkali saya berkata begini, kalau pekerjaan Tuhan tanpa kita tetap jalan. Ya, jadi bukan karena ibu kasih 1 juta maka Siloam bisa jalan, bukan. Ibu nggak kasih Siloam tetap jalan. Ya, pahami dulu, di gerejamu juga begitu. Oke, jadi bukan nominalnya yang paling penting. Saya nomor 1 kalau ke bendahara, saya jujur aja nih Bu, saya pemimpin rohani kan. Saya akan tanya siapa yang kasih malaikat. Buat saya bukan, saya nggak pernah nanya berapanya, bukan itu. Tapi aktivitas memberinya itu bagi saya refleksi apakah firman Tuhan disampaikan dilakukan apa enggak, betul? Bukan masalah ngasihnya dulu, itu mah belakangan. Atau bukan masalah jumlah, itu belakangan Bu. Ngasihnya dulu itu. Kan sering tanya sama bendahara, siapa-siapa yang ngasih? Kau bukan mau tahu si ini enggak? Ngelakuin enggak firman Tuhan? Ya nanti berikutnya baru kita evaluasi, ngasihnya berapa? Gitu itu nanti lah. Gitu. Ya? Oke, nah itu karena bagi kami para pemimpin rohani yang paling penting bukan nominal dari Tuhan Bu, nominal dari Tuhan, Tuhan yang mencukupkan kalau ini proyek Tuhan. Tapi masalahnya ibu-ibu berbuat atau tidak kan gitu. Karena saya akan mengaji sebagai seorang pemimpin rohani, saya mengajar dari A sampai Z, tapi tidak ada yang dilakukan kan gitu kan. Makanya Rasul Paulus juga punya hati yang sama, yang paling penting bukan pemberiannya tetapi apa? Buahnya. Jemaat yang hadir di Siloam berbuah atau tidak, kan gitu kan? Melakukan firman atau tidak, itu more important for me dan Pak Alto pastinya. Oke, itu berbuah nggak ya? Setiap kali catat firman dilakukan nggak? Itu yang menjadi pengukuran buat kami para pemimpin rohani. Sama, Rasul Paulus juga begitu. Yang mengutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu, gitu ya. Lalu kemudian, kini aku telah menerima semua yang penuh daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Setelah Rasul Paulus menerima bantuan orang Filipi, maka ayat 19 adalah doanya, bukan? Ya, betul? Doanya Rasul Paulus untuk apa? Orang Filipi. Di mana Rasul Paulus bilang apa mereka? Allahku kan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Ketika engkau memberi, bahkan mungkin story yang kau memberi melampaui dari kemampuan yang kau beri, saya tidak bisa membalas apa yang kau berikan, tapi saya hanya bisa berkata, may God always bless you in your life. Betul? Dan doa itu, nah kita berkata, doa yang diangkat dengan keyakinan iman besar kuasanya. When I said, may God bless you, ibu akan menerima apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah muncul di hati, tapi Tuhan yang kerjakan nanti. Amin. Ini dia, itu loh dalam kekristenan. Ya, itu dalam kekristenan.
Ya, pemberian daripada Allah pada kita akan jauh lebih besar dari pemberian orang lain bagi kita. Makanya saya ajarin teman-teman di sini, nggak usah pusing, nggak usah pusing. Kalau ini proyeknya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya dan akan membuat kita terpesona dan terheran-heran. Betul? Dan semua yang akan berkarya di ladang Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Nggak akan pernah berhutang. Ya. Makanya kan betul diaminkan bahwa kalau kita memberi, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan. Mana kaya? Pastor Marta atau Tuhan? Anak kecil juga bisa jawab ya. Oke. Mana yang lebih kaya? Gembalamu atau Tuhan? Siapa yang mengharapkan dibalas penggembalanya? Ya. Siapa yang berharap Pastor Marta bisa balas? Kalaupun saya balas, Bu. Oke, saya bisa balas. Tapi tetap dibanding sama Tuhan, balasan Tuhan bisa jauh lebih besar. Betul? Makanya memberi hanya karena kasih karunia. Jadi ketika memberi, Makedonia juga begitu. Aku memberi bukan karena pandang Bu Marta, bukan karena pandang Siloam, tapi aku rindu pekerjaan Tuhan lewat Siloam, nama Tuhan dipermuliakan. That's it. Oke. Dan setelah itu aku nanti dibalasnya pakai apa? Ada orang kasih besar ke gereja, gembalanya lupa terima kasih, dia pindah gereja loh, Bu. Pernah tahu, ada yang tahu di sekelilingnya kejadian kayak begitu? Saya 30 tahun di ladang pelayanan, Bu, yang lucu-lucu banyak, Bu. Suatu kali saya waktu itu kepala kantor gereja, ada orang datang ke gereja, dia punya masalah, dia butuh uang, gitu ya, dia butuh uang. Lalu kemudian kita nggak bisa memberi sebesar apa yang diharapkan. Ibu tahu yang diomongin sama saya begini, masa kayak begini sih gereja sama kami? Saya tuh kasih keluar loh di gereja ini. Si bahasanya, saya kasih keluar di gereja ini. Masa saya nggak dapat? Emang lu mikir gereja bang? Lu tabung ambil? Gitu? Ada minta-minta begitu, Bu. Itu tadi, saya 30 tahun ketemu orang unik-unik yang luar biasa di hadapan Tuhan, udah ajaib. Oke, ya. Jadi lihat kayak begitu tuh, kayak nabung gitu kan. Ada lagi, kasih. Wah, dia kasih speaker, dia kasih mikrofon, dia kasih apa nih, infocus. Kalau dulu zaman itu tahun 2000 awal bukan infocus, overhead proyektor, kan? Yang cara pakai itu masih pakai slide gitu ya. Wah, dia kasih buat kita praise God gitu kan, dia kasih. Someday dia punya problem sama pemimpin, Bu. Ya nggak tahu juga problemnya apa. Habis itu semuanya ditarik balik. Ditarik balik, Bu. Aduh. Kamu kasih buat siapa ya? Yang pakai juga bukan di rumah gembala tuh. Emang gembala di rumahnya pakai proyektor gitu kan? Di gereja yang pakai rumah Tuhan, betul? Ketika something problem happen, dia tarik semua barang. Itu tuh. Oke? Itu tuh, Bu. Emang lucu-lucu ya? Itu orang gereja loh, saya nggak nyeritain orang masjid. Oke, saya nyeritain orang gereja. Ya, kalau kau memberi, kalau kau memberi untuk Tuhan, dan dari Tuhanlah yang akan membalaskan pemberian. Amen. Ya, makanya sukacita aja kalau kita memberi. Nah itu dia, ya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan ya. Oke, jadi mulai nih lihat hidupmu bandingkan dengan Makedonia. Wah, dia nggak pakai Chanel loh, tapi memberinya luar biasa. Aku pakai Chanel, besok-besok nggak pakai Chanel, nggak pakai lagi semua. Enggak ya, saya nggak ngelarang ibu pakai itu. Saya sama Oma seringkali bilang begini, apapun yang kau punya, pakailah itu kalau itu buat kemuliaan Tuhan.
Oke, saya nggak larang ibu pakai merek, silahkan, gak usah takut. Misalnya gini, nanti kalau aku datang persekutuan pakai merek apa segala macam, nanti orang bilang aku branding, kalau aku sama pakai aja untuk punya aku kok. Pakai aja, ibu mau pakai Hermes di sini juga nggak apa-apa. Nggak enak bu, matanya nggak pakai Hermes, pusing amat, pakai aja. Pakai aja. Bu, saya ini putusannya Tuhan. Saya nggak pusing ketemu sama siapa-siapa. Teman-teman saya pernah bilang gini, tak, kalau kamu mau diterima sama komunitas tertentu, kamu harus berdandan seperti komunitas itu. Maksudnya, saya bilang begitu. Jadi kalau kamu masuk ke Pondok Indah, kamu sasakan dari tinggi ke sana kamu. You know what I mean? Ngerti ya? Kan ada komunitas-komunitas tertentu yang kepalanya tinggi, gitu kan ya? Oke? Saya bilang begini. Evaluasi diri buat saya gini ya, Bu, nggak pernah loh ya ada sekretaris gereja manapun undang saya, dia tanya begini, tasnya Bu Marta apa mereknya? Maaf ya Bu, komunitas kami minimal gitu kan, Saint Laurent kan ya gitu kan. Kalau ibu cuma cara sedikit nggak bisa loh di kami loh. Nggak ada loh Bu. Nggak ada juga ada orang nanya, Bu Marta merek mobilnya apa? Enggak ada yang nanya. Kalaupun dia tanya, Bu, mobilnya apa, platnya apa? Karena kami mau sediakan private parking supaya ibu langsung parking di tempat pendeta punya tempat parkir. Paling ditanya begitu, Bu. Jadi kalau saya pelayanan di Pondok Indah, mau di Pantai Indah Kapuk, begitu ya, mau di mana dan lain sebagainya, ya saya pakai apa yang saya punya. Kalau tadi saya mau datang ke tempat ini bukan melihat apa yang saya pakai, mau datang mengundang saya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Betul? Habis itu dia mengundang saya lagi karena penampilan saya itu urusan dia sama Tuhan. Oke? Ya, jadi saya orangnya nggak pusingin. Kalau ibu mau pakai apa branded pun gitu, nggak usah feel guilty, nggak usah pakai aja asal itu tadi berbuah. Oh persembahannya setara gitu. Ya, jangan nanti pakai branded kalau memakai dunia. Oke? Pakai branded tapi kalau memakai dunia, Bu. Oke? Ya itu loh maksudnya. Kita beberapa hari yang lalu belajar tentang kejujuran, kan? Ya. Dan kita juga nggak menghakimi, kan bisa aja begini, ini contoh gitu ya. Orang-orang di gereja pasti tahu. Kami pendeta kalau pakai branded juga belum tentu karena kami namanya mampu beli loh. Karena seringkali kami Casio kan? Tapi Casio? Casio orang? Ya, nggak bisa menghakimi juga Bu. Sampai tiba-tiba ibu lihat lipstick saya Chanel gitu kan? Nah, sampai jemaat yang kasih saya. Ya kalau nggak pakai ke saya ya. Atau dia nanya, lipstick saya kemarin tuh nggak dipakai Bu Marta gitu. Cuma masalahnya kalau saya keluarin orang pikir Bu di Chanel gitu kan? Serba salah juga Bu. Cuma saya pikir, ayo tolak kesaktian gue lagi. Ya nggak menghakimi juga, tapi kalau lipstick saya Chanel, ya ada ibu ya, aduh Tuhan, betul-betul, akhirnya 30 tahun saya hidupnya pelayanan Ibu. Kalau sekarang udah enak ya, ada transferan. Kalau dulu Bu, itu penghitung kolektor berbeban berat tuh. Kenapa? Karena mereka tuh kerjanya double. Bukan hanya ngitung, ngurusin dulu. Ngurusin uangnya, betul? Karena itu entah saking semangatnya, atau saking sukacitanya ngasih uang dulu. Masukin. Itu kalau uang baru masih mendingan. Yang susah kalau uang kucel. Ya aku dia ngasih, dia marah kali sama Tuhan ya. Dia kasih, dia masukin, gitu. Kalau dia marah, kolektor gitu ya. Wah itu penghitung waduh Bu. Makanya kadang-kadang kami bilang ya, kalau ini zaman belum COVID tuh, zaman belum COVID, pakai masker ya, pakai masker. Karena itu uang kecil kayak kubel Bu. Dulu sih, makanya kadang-kadang ada gereja ya, kalau ibu ke dapurnya gereja ya, mereka sambil ngitung duit, sambil bawa serikaan loh. Buat nyetrika uang gitu. Karena bank gak mau berantakan. Bank itu harus urutan, harus rapi dan lain sebagainya. Itu bank Bu. Oke? Saya lagi kasus yang luar biasa, ini di gereja saya nih, gak usah ngomongin gereja orang nih Bu. Gereja saya juga multi ya, middle up, middle low gitu loh ya. Ini ngobrol yang betul-betul kita ketawa-ketawa. Jadi suatu
sekali di kantong kolektor kita temukan bu uang 50 ribuan, oh zaman itu gede dong ya, berapa tahun yang lalu gede banget 50 ribuan. Separuh uangnya. Terus nanti separuhnya lagi muncul minggu depan bu. Dia bikin 25 ribu kali ya. Jadi dia kasih 55 ribu yang setengah itu kayak cerita kelinci ya, yang separuh buat kamu, yang separuh buat kamu. Itu nanti setengahnya muncul minggu depan. Lihat tuh orang Kristen kayak begitu. Caramu memberi, nanti minggu depan kita baca seperti itu ya. Caramu memberi itu juga adalah bagaimana menghormat sama Tuhan. Ya makanya gereja jadi ini agak sedikit bongkar rahasia gereja jadinya ya. Kenapa akhirnya pakai amplop? Itu melatih umatnya buat rapi, yang itu juga nggak repot. Karena kan mesti dilurusin, tuh tetap aja ada yang muncul masukin di situ, kemas masukin di situ tetap ada, gitu. Diajarin ngasih yang rapi, kalau perlu siapkan dari rumah. Kolektor itu, because kita mau kasih buat raja di atas segala raja. Dan semua di perjanjian lama peraturannya banyak, nggak boleh cacat, nggak boleh umurnya salah, betul? Artinya bukan karena Tuhan ngerusuin kita, ngerepotin kita. Kalau kamu mau ngasih sama Tuhan, excellent umatku, maka ya ini bicara Tuhan loh. Kan yang balas kan tadi Allah tuh dan memenuhi, bukan Marta yang akan memenuhi, betul? Itu, ya. Kalau saya layanan di gereja-gereja tertentu, bu, tapi pada umumnya gereja begitu, puji Tuhannya begitu gereja yang saya layani ya. Bahkan ada beberapa persekutuan juga seperti itu. Kalau dulu zaman saya masih terima persembahan kasih dengan cash, itu sampai mereka akan kasih lembaran baru dari bank loh. Untuk kami para pendeta, itu baru-baru. Oh, kalau saya udah selesai begitu tuh ya, itu tuh saya tunjukin banyak gitu kan. Karena baru-baru. Sampai hari ini masih ada satu persekutuan yang kalau kasih persembahan ke saya, itu lembarannya fresh dari bank. Kenapa? Karena mereka punya etikat berikan yang termasuk gereja saya. Dulu gereja saya begitu. Jadi kalau menjelang hari Minggu, itu PK-PK pendeta sudah disiapkan dan bendahara gereja itu sudah akan pergi ke bank untuk ngambil uang baru semua. Jadi kami itu para pendeta hari Minggu terima PK, uangnya baru semua. Seperti itu. Jadi lihat, kita belajar dari perkara kecil. Perihal memberi, tuh siapkan dari rumah. Nah sekarang sudah jauh lebih enak, ada transparan, ya sudah tidak ada alasan untuk editan bisa memberi, betul? Ya seperti itu, beribu, oke? Ya bukan perkara ingat tadi Rasul Paulus, bukan pemberiannya tetapi buahnya, ya. Saya ngajari pengajian kadang-kadang lebih ini lagi nih bu, lebih unik lagi kadang-kadang karena merasa pelayanan lupa gitu kan. Kalau jemaat kan udah pasti tuh disodorin kan sama kolektor, mereka siap. Nah pengerja-pengerja ini rata-rata nggak siap nih, gitu. Jadi kadang-kadang mereka datang pelayanan pulang dapat mereka ngasih kolektor nggak pernah berbulan-bulan. Nah lah, saya kalau ini kan saya tahu padanya bu. Sampai mereka pelayanan nggak pernah ngasih. Wow, itu kalau ada di bawah pot saya tuh udah saya perhatiin. Nggak begitu. Anak-anak ibu-ibu pun di cemotnya saya nggak pernah sama Pak Alto berhenti-berhentinya mengajari. Even kamu kasih 10.000 kasih. Karena bukan 10.000-nya, bukan 20.000-nya. Kamu setia nggak berbuat di ladang Tuhan? Kan kamu nggak 100% nggak punya uang, betul? Kan kamu dikasih uang jajan sama mama. Sisihkan buat Tuhan. Sampai saya sebulan sekali karena cek tuh sama anak saya, kamu ngasih berapa? Saya tahu anak saya ngasih berapa, gitu kan? Even tidak besar, bukan itu masalah. Tapi kamu menghargai ketika kamu mendapatkan firman Tuhan, kamu memberi buat kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Jadi pengerja-pengerja di bawah saya itu saya juga bawel bu, gitu. Sampai mereka nyanyi, mereka main musik, tapi nggak kasih persembahan. Dan seperti itu tiap kali di gereja, nggak akan kamu kasih persembahan, betul? Tapi pulang bawa persembahan kasih dari gereja. Nah, kalau saya ngomongnya tegas-tegasan, saya bilang kamu di gereja bukan lagi ngamen loh. Kamu juga bagian daripada ibadah ini, betul? Iya. Kalau saya seperti itu, bukan nominal, ya bu. Sekali lagi, saya berkali-kali
kitanya juga makin diberkati. Ya, sekarang di transparan juga begitu, udah makin-makin nggak bisa dicek bu. Ini salah satu teman saya cerita begini, pernah ya kak, saya datang dalam satu ibadah, ya ampun, ini kolektor disodorin nih, saya ngasih, istri saya ngasih, ini depan belakang kiri kanan saya bilang gini, nggak mau, nggak ngasih. Ya memang sekarang nggak bisa menghakimi, mungkin transfer, betul? Karena ada kris kan sekarang kan, ya ada QR, mungkin transfer seperti itu. Cuma sometimes Bapak Ibu, ya sometimes dicek di transfer itu udah masuk. Tapi bisa begitu loh di gereja sekarang. Kalau dulu kita memang dikasih kolektor, udah mau nggak mau ya ngasih kan. Kalau sekarang begitu lagi kelakuannya orang Kristen. Saya nggak mau di Siloam terjadi seperti itu. Oke, sampai kita bisa ngecek benar nggak nih begininya karena transfer apa ngasih. Betul? Ayo, saya mengajarkan seperti ini bukan untuk Siloam sekali lagi. Kita mau menghidupi firman Tuhan, betul? Kita mau jujur, kita mau dibentuk karakternya, oke? Ya, karena saya juga begitu. Saya juga bukan orang yang rajin bawa cash, tapi saya akan transfer. Saya akan komit dengan transferan dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan untuk Siloam, Bu. Mungkin kalau misalnya ya, saya kasih gambaran dikit ya. Kami ini orang lain hidup dari persembahan gereja, betul? Ya, sehingga rasanya gini logikanya, ya udah nggak usah ngasih juga tuh dia dibiayai sama gereja. Tapi bukan masalah itu, Bu. Kami sendiri adalah individu di hadapan Tuhan, betul? Orang lain sendiri di Alkitab tetap harus kasih perpuluhan. Itu ada ayatnya. Oke? Jadi even nggak apa-apa. Makanya kalau keluarga di sini tahu nih, kalau misalnya ada kerumunan atau apa gitu, sampai saya akan diistimewakan dalam tanda kutip. Nggak usah, Marta nggak usah, kami aja, Marta nggak usah. Mereka akan tahu, nggak saya kasih. Karena ini bukan urusan saya pendeta, kamu pengajar, urusan Siloam, saya jemaat, bukan itu. Urusan saya yang juga pengen diberkati sama Tuhan. Betul? Jadi saya tetap ngasih, saya tetap nabur, saya tetap transfer, Bu. Nah itu. Sehingga saya pun tidak hanya diberkati oleh Siloam, tapi saya diberkati oleh Tuhan. Bisa nangkap contoh-contoh yang saya berikan kiranya memberkati pikiran ibu-ibu, betul? Ya. Seperti itulah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah ini kita baru separuh jalan ya. Minggu depan after Natal kita masih ketemu lagi beberapa kali di ibadah wanita, kita lanjutin lagi ya. Nanti apa yang Alkitab ajarkan sehingga masuk 2023 kita semua sudah breakthrough di keuangan. Amin. Ya kita berdiri di dalam Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, terus menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
ketika kami memperhatikan hidup kami, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kami tidak berkekurangan, kami sehat, kami bisa bergerak, kami bisa beribadah, itu karena Tuhan yang menopang kami. Dan untuk itu ajar kami untuk menghidupi pengajaran-Mu di dalam langkah-langkah kami, menghidupi apa yang Engkau sampaikan lewat firman Tuhan ya Bapa, sehingga kami akan terus dibentuk menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Engkau mengajarkan dalam beberapa minggu terakhir ini bagaimana kami harus breakthrough dalam keuangan, bagaimana kami harus berserah total dalam pengelolaan keuangan kami. Dan hari ini Engkau mengajarkan kami mengenai memberi ya Tuhan, karena kasih bukanlah kasih kalau tidak memberi, karena Engkau sendiri mengajarkan kepada kami tanda bahwa Engkau mengasihi kami tanpa memberikan satu-satunya putra-Mu kepada kami. Untuk itu mari Tuhan, hamba-Mu berhenti untuk memberikan pengajaran dan memberikan contoh kepada umat-Mu di tempat ini, tetapi Roh Kudus akan terus bicara di hati dan pikiran kekasih-kekasih Tuhan, supaya janji-janji Tuhan mereka alami, karena Tuhan selalu ingin memberkati kami. Tuhan selalu ingin memberkati yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami memberi dengan tulus, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan rela hati, kami memberi dengan kejujuran ya Bapa, kami memberi dengan motivasi yang benar, dan kami memberi dan akan diberi oleh Tuhan sendiri. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, biar Roh Kudus akan terus menjadi guru agung di dalam setiap langkah-langkah mereka. Tutup kami dengan kuasa darah-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkati yang percaya bersama katakan